Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan simpatisan serta anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah GKJ Banyumanik. Kita masih dalam suasana ibadah keluarga. Saat ini kita menghayati tema mengalirkan kasih. Saudara yang terkasih, mengalirkan kasih tentu bukan hal yang mudah. Tuhan Yesus sendiri mendapatkan perlawanan dari dunia berupa kebencian. Tuhan Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus beserta para pengikutnya. Ketika dunia penuh dengan ajaran kebencian, para murid diminta Kristus untuk tetap mengasihi. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada para murid melalui kuasa Roh Kudus. Ketika para murid bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus, murid akan dimampukan untuk hidup dalam kasih. Begitu juga dengan kita. Ketika kita membuka diri untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengalirkan kasih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah ke-6 pada saat ini dengan bersama-sama mengaku demikian, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera beserta saudara. Dan beserta saudara. Padamu
di saat ini. Dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku di saat ini. Ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, Tuhan berfirman kepada kita melalui Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jika kita bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami Engkau panggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, melalui tutur kata, dan melalui perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan perbuatan jahat. Kasihanilah kami yang lemah ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati kepada kasih penyelamatanmu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Oh
Jemaat yang terkasih, selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengar setiap seru mohon pertolongan serta penyesalan kita. Dan Tuhan berkenan memberitakan berita anugerah kepada kita, seperti yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikannya, biarlah dapat menjadi berkat untuk kami semua. Bagi jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon, siapkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Janjine lungone ra nganti pamit esok. Apa? Lungane ra nganti sore. Janjine lungone ra nganti semene suwene. Nganti kapan tak enteni sak tekane. Saya yakin dan percaya kita semua tahu lagu ini. Ya, lagu ini judulnya Banyu Langit, yang dipopulerkan oleh The Godfather of Broken Heart, Pak Didi Kempot. Siapa yang menyangka bahwa dari seseorang seperti Didi Kempot ini, lagu campur sari yang biasanya dinikmati oleh orang-orang Jawa, ternyata dapat dinikmati juga oleh berbagai macam kalangan. Mulai dari anak-anak, ketika Pak Ganjar Pranowo datang ke sebuah SD, mereka tidak tahu lagu daerah tetapi sangat apal lagu Cidro dengan tambahan cendol dawetnya. Siapa yang menyangka bahwa ternyata dari patah hati itu juga dapat dirayakan dengan sangat meriah. Ketika Pak Didi Kempot melakukan konser, ada begitu banyak penonton yang sangat terenyuh, sangat histeris, sangat mendalami setiap lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Pak Didi Kempot. Ini memperlihatkan bahwa ternyata dari patah hati dapat dimeriahkan dengan luar biasa. Dan siapa yang menyangka bahwa Didi Kempot akan pergi dengan begitu cepatnya? Tidak ada yang menyangka. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kepergian dari seorang maestro atau seorang The Godfather of Broken Heart, ia mewariskan nilai-nilai yang luar biasa kepada para sobat ambiar dan kita saat ini. Sebelum
Didi Kempot meninggal, ia mewariskan nilai cinta kasih dan juga solidaritas terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19. Melalui kerjasama dengan media Kompas TV dan platform kitabisa.com, dalam waktu 1 minggu, melalui konser di rumah aja, Didi Kempot dapat mengumpulkan donasi sebanyak kira-kira 7,6 miliar hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengalirkan kasih tidak mesti dilakukan ketika kita memiliki materi, ketika kita memiliki gelimang harta yang luar biasa. Ternyata hanya dengan menonton di rumah aja, kita juga dapat berpartisipasi, mengalirkan cinta kasih kita dan solidaritas kita kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. Mengalirkan kasih itu juga tidak mesti dilakukan ketika kita sedang jatuh cinta. Bahkan ketika patah hati saja, kita dapat berjoget bersama. Kita dapat merayakan patah hati ini secara bersama-sama. Pada minggu ini, Minggu Paskah yang ke-6, kita akan bersama-sama merenungkan semangat yang sama, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya diajak untuk dapat mengalirkan kasih. Siapapun, saya dan Bapak Ibu Saudara dapat dipakai Tuhan untuk mengalirkan kasih. Keadaan apapun, Tuhan senantiasa memakai kita. Kita lihat di dalam bacaan Injil kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bacaan Injil ini di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 ini menceritakan tentang sebuah peristiwa di mana masa-masa terakhir atau saat-saat terakhir kebersamaan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Setelah peristiwa pembasuhan kaki dan perjamuan terakhir, serta sebelum Tuhan Yesus ditangkap, saat-saat inilah Injil yang kita baca bersama-sama berbicara. Injil ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sebelum kepergiannya, sebelum ia menghadapi jalan salib, Tuhan memberikan berbagai macam pengajaran. Salah satunya yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Warisan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Ada harapan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus supaya para murid dapat melakukan perintahnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apa motivasi kita ketika kita menuruti firman Tuhan atau menuruti perkataan Tuhan Yesus? Apa motivasinya?
seorang bernama Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa setidaknya ada 2 motivasi yang dilakukan oleh seseorang ketika orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang pertama, orang akan berbuat baik karena ia merasa takut. Seseorang yang berbuat baik karena merasa takut biasanya akan hanya berfokus pada reward and punishment, hadiah dan hukuman. Anak sekolah ketika masuk di dalam masa pembelajarannya, ketika ia merasa ketakutan dengan tekanan baik dari orang tua maupun gurunya harus mendapatkan nilai yang baik, anak ini biasanya tidak akan menjalankan proses belajarnya dengan tulus hati. Karena yang ada di dalam pikirannya, kalau saya melakukan atau nilai saya jelek, saya akan mendapatkan hukuman. Kalau misalnya nilai saya bagus, saya biasanya akan dapat sepeda baru. Biasanya seperti itu. Anak-anak akan diiming-imingi hadiah untuk dapat nilai yang bagus. Ada sebuah kisah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentang seseorang perempuan bernama Jennifer Penn. Ia berasal dari salah satu kota di Kanada, kota Toronto. Jadi Jennifer Penn ini adalah orang keturunan dari Vietnam, pengungsi perang Vietnam. Nah, dari kecil Jennifer Penn ini dijadikan anak emas oleh orang tuanya. Sehingga ketika menginjak usia 4 atau 5 tahun, Jennifer Penn kemudian diikut sertakan les piano, dan les ski. Tetapi orang tuanya mengeleskan Jennifer Penn ini bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi dengan pencapaian tertentu. Jadi yaitu ia harus juara olimpiade kan. Anak 5 tahun diberikan beban yang luar biasa. Kemudian itu berlanjut ketika ia menginjak sekolah. Nilainya kalau B itu katanya jelek. Wong saya nilai C aja lumayan. Nilai B jelek kata orang tuanya. Kemudian inilah yang membuat Jennifer Penn kemudian tertekan. Hingga kemudian ia melakukan berbagai macam kebohongan karena ia merasa takut. Kalau ia gagal, ia akan dimarahi oleh orang tuanya. Hingga suatu ketika, Jennifer Penn kemudian merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada kedua orang tuanya. Karena ia merasa tertekan atas perlakuan yang diterimanya dari orang tuanya. Dari sini, Jennifer Penn akhirnya ditangkap dan dihukum seumur hidup. Dari persoalan ini, saya tidak 100% menyalahkan apa yang dilakukan oleh Jennifer Penn. Tetapi juga ada peran orang tua di mana proses pembelajaran yang diberikan di rumahnya, apakah itu dilakukan dengan perasaan takut atau perasaan kasih? Ketika ditanamkan dengan perasaan takut, pastilah anak itu akan tumbuh dengan perasaan yang penuh dengan tekanan. Biasanya orang melakukan motivasi berbuat baik adalah karena merasa takut. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
perbuatan baik itu dilakukan dengan landasan kasih. Motivasi melakukan perbuatan baik karena kasih ini dampaknya sangat luar biasa. Ia pasti akan melakukan tindakan apapun demi orang yang dikasihinya. Contohnya saja ketika ada seorang pemuda yang sedang jatuh cinta, ia pasti akan melakukan tindakan apapun demi kekasihnya. Bahkan untuk hal-hal yang di luar nalar. Misalnya seperti sewu kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni. Atau misalnya ning pelabuhan Tanjung Mas kene, biyen aku ngeterke kowe. Neng pelabuhan Semarang kene, aku tansah ngenteni kowe. Atau aku lilo adoh umah adoh wong tuwa, demi kowe ben supaya tetep mulya. Tresnaku ora bakal ilang senadyan adoh paranku, setiaku karo kowe tekan matiku. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh seseorang ketika ia jatuh cinta. Ia dapat melewati 1000 kota, ia dapat menanti kedatangan kekasihnya. Ia juga dapat bekerja banting tulang siang malam, jauh dari orang tua, jauh dari pasangannya, menjalani hubungan LDR hanya demi pasangannya. Memang kata orang, cinta itu butuh pengorbanan. Tetapi perhatikanlah dan dengarkanlah kata hati seseorang yang dengan tulus sedang jatuh cinta. Apakah ia akan merasa sedang berkorban dan menderita demi pasangannya? Saya kira tidak. Justru ia akan merasa gembira, merasakan sukacita ketika orang yang dicintainya itu kemudian tersenyum bahagia. Segala pengorbanan dan penderitaannya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senyum kebahagiaan sang kekasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ini tidak berbicara Tuhan Yesus memberikan perintah dengan dilandasi tekanan atau takut, sehingga para muridnya akan melakukannya dengan ketakutan. Tetapi justru Tuhan Yesus menekankan kepada kasih dari para muridnya. Orang yang mengasihi Kristus pasti akan menuruti segala perintahnya. Orang yang mengasihi Kristus pasti akan taat kepada firman-Nya. Bahkan mungkin hingga mengalami tatu. Perih rasane yen eling kowe, angel tambane. Memang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mentaati firman dan perintah Tuhan, untuk setia kepadanya, itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan seringkali kita juga ninggal janji atau belenjani janji. Tetapi atas keterbatasan kita, Tuhan Yesus memberikan kepada kita penolong yang lain. Kata penolong yang lain itu berasal dari kata parakletos yang dapat diartikan seseorang yang dipanggil untuk datang menolong pada saat
kesulitan atau kesusahan. Jadi Parakletos ini bertugas untuk menolong umat atau orang percaya atau orang yang mengasihi Kristus di dalam segala kelemahannya, serta memberi kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan, untuk dapat berbuat kasih, untuk dapat mengalirkan kasih itu kepada sesama. Parakletos atau penolong yang lain ini menjadi wujud penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan orang percaya yang mengasihi Dia. Bagaimana caranya supaya kita dapat merasakan kasih penyertaan Tuhan itu, merasakan penolong yang lain itu di dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita ingin merasakan penolong yang lain itu hadir di dalam diri kita, Tuhan berkata, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 17 berkata demikian. Tetapi kamu mengenal Dia. Di sini mengenal bukan hanya sebatas tahu, tetapi mengenal di sini artinya dekat, bahkan memiliki hubungan yang sangat intim. Hei Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, tahukah Anda berapa jumlah pacar anak Anda? Ya mungkin sekarang tahunya satu, belum tentu. Itu yang dideklarasikan. Tapi yang di belakangnya bisa jadi banyak. Ini menandakan bahwa seringkali relasi antara orang tua dengan anak pun yang sudah terjalin cukup lama, belum tentu ia dapat mengenal dengan jelas kebutuhan, pergumulan, keinginan dari anaknya. Begitu juga dengan anak dengan orang tua. Apakah kalian tahu persoalan yang dialami oleh orang tuamu? Bisa jadi sudah tahu atau samar-samar. Jadi di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan karena kamu mengenal Dia, hendak mengatakan bahwa karena para murid telah melihat dengan jelas bagaimana pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, itulah yang menjadi sarana supaya kita atau orang percaya dapat merasakan penyertaan dari penolong yang lain itu. Merasakan penyertaan Tuhan dalam wujud roh kebenaran. Merasakan penyertaan Tuhan untuk dapat melakukan segala perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal menjadi modal awal di mana kita dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan itu tidak butuh waktu yang singkat, tetapi justru sangat lama. Jadi di sini kita diajak untuk dapat bersama-sama belajar untuk terus mau mengenal Tuhan di dalam segala macam pengajarannya dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika kita mau merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, ayatnya yang ke-20 mengatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan akan diam di dalam
hati orang yang percaya. Begitu juga sebaliknya, orang yang percaya juga akan diam di dalam Tuhan. Diam di sini bukan berarti tinggal secara pasif, tetapi diam di sini berarti bertahta, berdaulat, menjadi penguasa atau raja. Jadi Tuhan akan berdaulat di dalam diri kita, memerintah diri kita untuk melakukan berbagai macam perintahnya dalam hidup kita. Roh Kudus disinilah yang bertahta dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersama-sama mengalirkan kasih di dalam kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segalanya telah Tuhan sediakan bagi kita sebelum Ia pergi. Ia telah lebih dahulu mencintai kita. Ia telah terlebih dahulu terluka oleh karena kita. Ia juga telah mengajarkan dan meneladankan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ia telah menjamin akan memberikan pertolongan melalui Roh Kudus, penolong yang lain, penolong yang akan memampukan dan akan mengingatkan semua orang yang percaya kepadanya. Apalagi yang kurang selain kini kita diajak untuk melakukan perintahnya. Kita diajak untuk melakukan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati. Sehingga orang-orang pada saat ini, di dalam situasi saat ini, di dalam keadaan yang saat ini dirasakan, akan melihat kembali kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita untuk dapat senantiasa mengalirkan kasih. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat teduh kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan atau menyaksikan pujian dari para teman-teman kita dari grup Konco Lawas dengan judul Manggul Salib. Gusti Yesus kula pade deret Tuhan slaminyo Derek manggul salib Tuhan saja kula ning donya. Tuhan kiat
sakit dan susah. Gusti Yesus kula pati derek Tuhan selaminyo derek mangun salib sancet kula sampun ngantos kemuri sampun cuba ing mana sampun ngantos kemuri Mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di tengah berbagai persoalan yang kami alami, firman-Mu menunjukkan kepada kami jalan keselamatan-Mu. Di tengah kepedihan yang kami rasakan saat ini, firman-Mu menopang kami untuk terus bertahan menjalankan perintah-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap teguh dan setia menjalankan perintah-Mu, mengalirkan kasih kepada sesama. Tuhan, saat ini kami hendak bersama-sama memanjatkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menangani persoalan wabah COVID-19 ini. Tuhan juga kiranya memberi kekuatan bagi para relawan, aparat keamanan, dan para petugas medis yang sedang berjuang untuk memutus rantai penyebaran wabah ini. Begitu juga dengan gereja-Mu di sini ya Tuhan, dan dimanapun tempat yang ikut ambil bagian, baik di dalam mendoakan dan berbagi aksi sosial untuk membantu pemerintah menangani pandemi ini.
biarlah melalui kehadiran kami sebagai sebuah gereja menjadi simbol kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat dengan dilandasi firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Yang demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Segala
Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, di tengah-tengah keprihatinan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Tolong Tuhan, terimalah dan kuduskanlah, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi keluhuran nama Tuhan. Ya Tuhan, bila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada cacat celah yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kami pergi dalam kuasa kebangkitannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati.